hari pertama gue tiba di Jepang dalam rangka traveling. Dan gue ambil yang flight malam Garuda Indonesia, jadi bermalam di pesawat. Dan sebentar lagi gue akan mendarat di Kansai Airport di Osaka. Nah, ini adalah kondisi Kansai Airport pada waktu itu. Cukup sepi karena memang ini masih pagi-pagi banget. Lalu gue lanjut lagi perjalanan gue di Osaka dengan menggunakan bis, teman-teman. Nah, untuk objek pertama yang akan gue visit adalah Osaka Castle, teman-teman. Di sini gue menikmati banget pemandangan Jepang di pagi hari. Sepanjang perjalanan tuh gue kayak terkesima gitu loh. Ini negara tuh bersih banget, bisa kalian lihat, dan teratur banget orang-orangnya, dan pokoknya tertata rapih lah ya. Dan secara gue baru pertama kali ke Jepang, jadi wajar aja kalau gue kayak terkesima gitu. Nah, di sini gue udah mau sampai di Osaka Castle-nya. Ini udah di areanya. Jadi kita tuh harus jalan dulu kayak ngelewatin danau ini supaya bisa sampai ke castle-nya. Nah, ini adalah danaunya, teman-teman, yang ada di area Osaka Castle. Bersih banget sih, sama sekali kayak nggak nemu sampah gitu loh di sini. Nah, itu bisa kalian lihat Osaka Castle-nya. Dan sebagai informasi, kalau Osaka Castle ini adalah istana yang paling terkenal di Jepang, khususnya di Osaka. Jadi banyak banget orang atau turis yang datang untuk visit ke Osaka Castle ini pada saat mereka di Osaka. Nah, ini kalian bisa lihat untuk kondisi sekelilingnya, dan gue akan zoom in lebih dekat lagi supaya bisa ngelihat dengan jelas kondisi castle itu seperti apa. Dan karena di sini kondisinya gue berkunjung di early autumn, musim gugur awal, jadi kayak udaranya tuh udah adem banget, anginnya sepoi-sepoi banget. Dan walaupun mataharinya terik kayak gini ya, tapi udaranya tuh bener-bener sejuk, teman-teman. Dan gue bener-bener sangat nyaman banget walaupun berjalan lama gitu ya. Kalau di Jakarta kan kita jalan lama sedikit udah capek gitu ya, tapi kalau di sini kayak enak aja gitu. Karena pemandangannya juga bagus, bersih, udaranya sejuk, dan kalian bisa lihat nih, ini hiburan juga sih. Kalau misalnya lagi di Osaka Castle bisa naik yang kayak tadi juga tuh. Oke, jadi setelah keliling di Osaka Castle, gue lanjutin perjalanan mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Osaka. Nah, ini tuh namanya Shinsaibashi dan Dotonbori. Jadi benar-benar area yang terkenal di Osaka dan banyak banget orang yang berkunjung. Bisa dilihat juga di sini ada ikon Hits Glico. Biasanya orang banyak tuh yang pingin foto di depan gambar itu. Bisa kalian lihat di sini juga kondisinya tuh rame banget, teman-teman. Bener-bener kayak lautan manusia, ya nggak sih? Ya, tapi emang wajar banget sih karena emang ini tuh pusat perbelanjaan yang super lengkap. Dan senengnya lagi gue bisa sempat foto bareng dengan para cosplayers yang emang sering berada di sini. Nah, lanjut, ini masih di daerah yang sama, cuman emang udah hampir malam keadaannya. Dan bisa kalian lihat di sini juga orang-orangnya tuh bukan makin malam makin sedikit, tapi malah tambah rame. Jadi kayak di setiap tempat makan, tempat belanja itu tuh penuh dengan orang. Sampai mau makan juga ngantri. Tapi justru karena rame inilah malah membuat terlihat semakin menarik, teman-teman. Bisa kalian lihat ya, di sini tuh kayak negara anime penuh dengan hal-hal yang nggak pernah bisa gue lihat di Indonesia. Dan kayak senang aja gitu loh nuansanya. Suasananya tuh enak gitu loh walaupun rame. Oke, jadi setelah puas cuci mata, nggak lupa untuk ngabadiin momen dulu di tengah keramaian sebelum lanjut pulang ke hotel. Nah, ini adalah hotel di mana gue akan menginap. Namanya adalah WBF Kita Semba West Hotel. Dan sorry banget ini berantakan karena emang lagi unpacking dan sedang bersiap-siap pingin mandi karena udah capek banget, gerah, pingin langsung berendam. Nah, ini adalah hari berikutnya. Gue akan melanjutkan perjalanan ke Kyoto dengan menggunakan Shinkansen, teman-teman. Karena nggak afdol banget kalau ke Jepang dan nggak nyobain kereta api tercepatnya, ya nggak sih? Nah, ini adalah interiornya seperti ini. Nah, setelah sampai di Kyoto, gue melanjutkan perjalanan gue ke Kiyomizu Temple, teman-teman. Salah satu temple yang terkenal juga di Kyoto. Ini sungainya datar banget, keren banget.
jam 3 sore karena anginnya udah semilir, enak banget. Dan kadang-kadang yang pacaran, yang teman-temanan gitu, ada bikin duduk-duduk gitu ala-ala tamasya lah pokoknya, menikmati sungainya yang Nah, walaupun Kyoto itu terkenal sebagai kota tua di Jepang, tapi gue sendiri justru malah favorit banget dengan kota ini karena nuansa dan atmosfernya tuh tenang banget gitu. Dan semua pemandangannya itu kayak otentik Jepang banget. Nah, sebelum sampai di Kiyomizu Temple, kita harus jalan sebentar untuk sampai ke areanya. Tapi sama sekali nggak bosen, karena di kiri kanan gue bisa ngeliat banyak banget store yang bisa kita kunjungin kalau misalnya kita pingin beli oleh-oleh khas dari Kyoto. Ada makanan, ada gantungan kunci, pokoknya ada kayak benda-benda unik gitulah. Tapi emang harganya bisa terbilang sedikit tinggi sih ya di sini. Oke, jadi akhirnya sampai juga di Kiyomizu Temple-nya. Bisa kalian lihat itu yang di belakang adalah tempelnya, teman-teman. Dan area di sini tuh karena emang area turis, jadi banyak banget turis yang juga berkunjung untuk ke area ini. Bahkan di sini kita bisa sewa kimono kalau misalnya kita pingin foto-foto cantik ala-ala Jepang gitu. Dan pemandangannya tuh benar-benar bagus banget dari atas sini. Selain udaranya sejuk, jadi kayak menunjang gitu loh. Wah, betah banget sih gue selama di sini. Kayak refresh otak dari segala macam kepenatan-kepenatan. Karena emang secantik itu pemandangannya. Nah, selesai visit di perjalanan balik jangan lupa untuk beli es krimnya, teman-teman, karena emang lumayan terkenal juga es krim yang ada di Kyoto ini. Nah, setelah selesai dari Kiyomizu Temple, gue lanjutin perjalanan ke Fushimi Inari Shrine. Jadi itu tuh salah satu kuil yang terkenal juga di Kyoto ini, teman-teman. Gue yakin sih bagi pecinta Jepang udah gak asing banget lah sama daerah dan tempat ini, Fushimi Inari Taisha biasanya orang bilang. Akhirnya sampai juga di Fushimi Inari Taisha. Nah, di sini bisa kita lihat yang di depan ini adalah gerbang utamanya, teman-teman. Jadi biasanya banyak juga yang foto-foto di gerbang ini nih. Nah, ini kita masih harus jalan ke dalam ya, teman-teman. Jadi sama aja kayak di Kiyomizu Dera Temple yang sebelumnya, kita harus melewati beberapa area sebelum tiba di tempat utamanya. Ini sama juga orangnya masih banyak juga kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus di sini juga kita bisa ngelihat ada peta yang diberikan sebagai penunjuk buat kita. Nah, karena di sini gue hanya terbilang mampir aja ya, teman-teman, hanya untuk ngambil foto. Nah, di sini bisa kalian lihat ini adalah Fushimi Inari Taisha yang terkenal dengan gerbang-gerbang orange-nya. Oke, lanjut lagi perjalanan karena bisa dilihat di sini hari udah semakin gelap dan sebentar lagi malam. So, gue akan melanjutkan ke area Toyohashi, teman-teman, untuk stay malam ini. Dan kenapa harus di Toyohashi? Secara itu daerah yang mulai mendekat-dekati pegunungan karena rute gue untuk besok adalah daerah Gunung Fuji, teman-teman, dan pasti akan menarik banget. Jadi, baiknya kita tinggal di hotel yang dekat-dekat. Nah, ini gue mampir sebentar di Konbini yang ada di Jepang untuk makan malam. Jadi Konbini ini ada di rest area, bisa kalian lihat-lihat di sini dijual berbagai macam majalah-majalah Jepang dan di sini pastinya gue dan teman-teman gue makan sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke hotel. Oke, di sini sepertinya gue akan hampir sampai di hotel tempat gue menginap malam ini. Nama hotelnya adalah Loisir Hotel Toyohashi, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi lobinya karena ini tuh bulan-bulannya Halloween, jadi dekorasi mereka di lobi itu penuh dengan dekorasi Halloween. Lucu-lucu banget, teman-teman, dan cantik-cantik juga. Oke, setelah beristirahat, ini adalah kondisi di pagi harinya. Cuaca tuh berembun banget. Mungkin semalam hujan dan pastinya ini tuh dingin banget pagi ini. Cantik banget sunrise. Oke, next setelah sarapan pagi akhirnya check out dan lanjut perjalanan di hari ini
ke Gunung Fuji, tepatnya sih ke area Gunung Fuji ya. Jadi sebagai informasi, Gunung Fuji adalah gunung tertinggi dan terindah di Jepang. Dan nanti nih gue akan pergi mengunjungi Yasinosato. Itu adalah desa tradisional yang ada di Jepang. Itu tuh asri dan tenang banget yang ada di kawasan Gunung Fuji. Nah, di sini gue akhirnya menikmati kembali perjalanannya karena memang secantik itu untuk dilihat, kayak nggak bosan-bosan karena di setiap jalan itu ada sesuatu yang menarik. Kalau misalnya dari kalian mungkin ada yang kepo, ada yang pengen tahu berapa budgetnya, terus apa aja daerah-daerah yang direkomendasikan selama gue berada di sini, bisa ketuk-ketuk message ke gue, nanti gue akan jelaskan kepada kalian, gue akan berbagi informasi kepada kalian, entah itu melalui message atau buat video selanjutnya. Nah, akhirnya tiba juga di terowongan ini yang merupakan sebuah pertanda kalau kita sudah semakin mendekati area dari Gunung Fujinya, teman-teman. Nah, oke, lanjut. Di depan ini bisa kalian lihat Gunung Fujinya, benar-benar terlihat super jelas banget. Dan biasanya tuh ini tuh berkabut kalau di cuaca mendung kayak gini, tapi ini lagi lucky banget bisa kelihatan jelas seperti ini. Oke, jadi selanjutnya videonya akan seperti apa? Kalian penasaran gak sih? Tunggu aja untuk part 2-nya.